Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'd. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, alhamdulillah di kesempatan pagi hari ini Allah Subhanahu wa taala pertemukan kita kembali dalam kajian rutin, dalam sharing rutin yang kita lakukan pada hari Rabu pagi. Yang pada kesempatan pagi hari ini, insya Allah tema kita tema yang cukup menarik bersama dengan narasumber yang luar biasa, insya Allah. Tema kita pada kesempatan pagi hari ini melanjutkan seri-seri yang sebelumnya, minat ta'assubi walin ghilaq ila tasamuhi walin tilaq, yang artinya dari fanatisme dan eksklusivisme menuju toleransi dan inklusif. Jadi dari sikap yang fanatis dan tertutup menjadi menuju sikap toleran dalam hal perbedaan dan terbuka. Nah, narasumber kita insya Allah sudah hadir di tengah-tengah kita, tapi sebelum itu kita mengingatkan kembali bahwa tema kita ini adalah tema diskusi terbuka, eh, tidak mengarah kepada kelompok tertentu, tetapi kita ingin merangkul semua kelompok, semua partisan, perbedaan-perbedaan di antara kita. Telah hadir di tengah kita Kiai Haji Zainuddin Tambuala MA, beliau adalah Ketua Ahmad Ferry DPW Firman, maaf ya Pak. Aliansi Ulama Alumni Timur Tengah Sulawesi Tengah. Eh, Insya Allah beliau sudah siap siaga dari tadi. Assalamualaikum Ustaz. Suaranya Ustaz apa masih mute itu ya? Di unmute, di unmute. Udah tadi ya. Sudah Tes ya? tes dulu. Tes. Tes tes. Gimana Ustaz Zen? Suaranya nggak ini Ustaz Zen? Suaranya nggak kedengaran Ustaz Zen? Suara Mungkin beliau berbicara, Ustaz. Itu nggak di mute kok. iya, tapi suaranya nggak terkonek, nggak sampai kepada kita ini. Mungkin ada problem. Eh, Tapi beliau mungkin belum bicara. sudah tadi Oh sudah. dari dari mimik beliau menyampaikan sesuatu. Oke, iya, 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 iya. Iya. Tangna. Oke. Kita tunggu sejenak ya, sampai mungkin beliau ada kendala teknis. Mungkin sebelum itu Ustaz Rahman ingin meramaikan, silakan. Oke. Nasyidnya boleh Ustaz. Jangan lah pagi-pagi masa nasi. Nasi goreng Ustaz. Enak banget itu. Nasyid goreng. Saufa nabqahuna. Mau Ustaz tini, Rahman, ayo fadhol. mau tini. Hmm. Betul Ustaz. Oke, Nahan. tafadhol. Sebelum kita sambil menunggu Ustaz Zain, kita insya Allah dengarkan nasyid penyemangat Enak dari Ustaz aja. Rahman. Masa Oke.
tilawah aja, tilawah siapa itu ada. Safanaf kahuna, Ustaz. Ya, gimana Ustaz? Nih, itu udah muncul lagi Ustaz Zain itu. Kok bisa nggak ini nggak kedengeran suaranya ya? Atau kadang keluar dulu baru masuk lagi gitu biasanya. Kadang-kadang mungkin ada kendala. Belum terdengar, Ustaz. Keluar dulu baru masuk lagi. Kadang-kadang bisa kalau ada problem gitu. Minta ganti device aja, Ustaz. Coba ganti device. Ini udah masuk lagi. Hmm. Belum sudah masuk? Atau belum? Udah itu. Assalamualaikum, Ustaz. Kok Belum nggak terdengar, Ustaz. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Di Japri, Pak Rahman di Japri ke beliau. Gitu. Ya, coba. Coba dihubungi, Ustaz. Iya, iya. Ntar dulu ya. Ini udah mulai ada suara tuh. Ada suaranya tadi. Assalamualaikum warahmatullahi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Waalaikumsalam. Wabarakatuh. alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah wa ba'd. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, alhamdulillah kita di kesempatan pagi hari ini bertemu dengan eh, kajian rutin kita di pagi hari di hari Rabu. Tema kita pada kesempatan pagi hari ini adalah dari fanatisme dan eksklusivisme menuju toleransi dan eksklusivisme. Pembicara kita pada kesempatan diskusi di pagi hari ini adalah beliau Kiai Haji Zainuddin Tambuala MA, Ketua DPW Aliansi Ulama Alumni Timur Tengah Sulawesi Tengah. Untuk mempersingkat waktu, eh, saya persilahkan kepada beliau. Tafadhal Ustaz. Baik, afwan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. صوت واضح؟ Wadih, Waduh, waduh. jiddan. طيب، الحمد لله. الحمد لله رب العالمين، الحمد لله بنعمته تتم الصالحات وبفضله تتنزل الرحمات. أشهد أن لا إله إلا الله خالق الأراضين والسماوات، وأشهد أن سيدنا ومولانا محمد بن عبد الله خير البريات. اللهم فصل وسلم وبارك وزد وكرم على حبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم إلى يوم الميعاد. أما بعد. Para asatidzah, para masyayikh al-kiram, perkenankan saya berhadapan via Zoom di kesempatan pagi hari ini. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta ta'jalu sa'ida syaitan sahla. Allahumma laka asbahna bika amsayna bika nahya bika namut wa ilaika nusyur. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang saya cintai, hari ini adalah hari yang sangat baik sekali untuk mengasah thaqafah kita melalui seri yang diambil dari buku At-Tahiyah Islamiyah minal murahaq minal murahaqah ila Ar-Rushdi. rusyd. Ar-Rushd. Salah satu materi yang menjadi pematangan pergerakan Islam atau pergerakan dakwah, pergerakan yang insya Allah kita semuanya tergabung di dalam sebuah poros gerakan ini, gerakan dakwah Islam, yaitu dari fanatisme dan eksklusivisme menuju toleransi dan inklusivisme. Saya kira materi sudah ada di ini ya. Ya sih. Oke.
Bisa di-share Baik. tuh, Mbak Vinda. Ya, sudah ya? Udah ada. Nah, itu. Baik. Langsung saja slide kedua. Ada 19 slide ini. Secara bahasa, fanatisme adalah paham atau perilaku yang menunjukkan ketertarikan terhadap sesuatu secara berlebihan. Intinya dia merupakan paham dan di ujungnya adalah secara berlebihan. Mirip-mirip dengan yang kemarin juga nih, al-ghulu. Tapi ini dalam bentuk paham atau perilaku. Ada perbedaan antara fanatisme dengan fanatik. Antara fanatik adalah sikap seseorang yang berkeyakinan terlalu kuat terhadap suatu ajaran. Dari sisi bahasa Arab, berasal dari masdar ta'assab, bahwa muta'assib, yang poros katanya itu berarti asyaddu wa syiddah. Yuqalu asaba ra'sahu bil imamah. Seseorang melilit kuat kepalanya dengan imamah. Lanjut. Ibnul Athir, seorang ulama bahasa, dalam penjelasannya mengatakan al-asabi alladhi yaghdabu li asabiyatihi wa yuhami alaihim wa ta'assub al-mudafa' wal muhama. Seorang yang asabi itu yang tegang, yang emosian lah, yang marah karena faktor asabiyah, hubungan kekeluargaan, kekerabatan, melindungi mereka. Sementara ta'assub adalah al-mudafa'ah, membela serta melindungi. Dengan arti ini, ta'assub adalah perbuatan tercela secara agama, bahkan dikategorikan warisan perbuatan jahiliyah. Jadi fanatisme tercela itu adalah fanatisme buta terhadap keyakinan, mazhab, gagasan dan pendapat, atau bahkan sosok, suku, serta golongan yang membuat orang tidak lagi menerima dialog dan menutup segala peluang, saran dan masukan. Inilah arti baik secara bahasa maupun secara istilah. Jadi yang kita pahami dari fanatisme tercela adalah fanatisme buta. Lanjut, ada masalah ini. Apakah yang disampaikan di sini termasuk fanatisme atau tidak? Dicontohkan di sini, seorang muslim yang meyakini wajibnya memelihara jenggot misalnya, dan itu didasari dalil yang ia yakini kebenarannya. Atau seorang muslimah yang meyakini kewajiban pakai cadar bagi dirinya. Tetapi manakala dua kasus di atas penggunanya sudah melampaui batas dengan memaksakan sikap, kalau yang kasus di atas itu belum tergolong fanatisme. Kapan tergolong fanatisme? Yaitu ketika keduanya sudah melampaui batas dengan memaksakan sikap dan pendapatnya terhadap orang lain, bahkan menuduh orang lain yang tidak berjenggot, yang tidak bercadar itu berbuat maksiat. Maka disinilah baru digolongkan fanatisme buta. Nah, ini ada rahimahullahu Syekh Al-Qaradawi menjelaskan tentang fanatisme yang begitu mengerikan. Kata beliau, seseorang yang tidak melihat kecuali dirinya semata. Dia tidak mau lagi mendengarkan orang lain dan juga tidak percaya mereka. Dia hanya percaya saja golongannya atau kelompoknya. Yang pokok saya atau kami yang benar. Lalu faktanya tidak sedikit yang terpapar faham fanatisme. Dalam Al-Quranul Karim, Allah Subhanahu wa taala mengabadikan bagaimana kisah kaum musyrikin Makkah menghadapi Rasulullah SAW yang begitu fanatik. Hatta Rasulullah SAW datang dengan kebenaran, mereka tetap saja menolak karena faktor fanatisme, apakah itu fanatisme kesukuan, keegoan, yang Allah abadikan. Mereka dalam Al-Quran menolak ajaran baginda Rasulullah SAW. Demikian juga halnya orang Yahudi di zaman Rasulullah SAW dan juga Nasrani. Hal yang sama juga mereka, bahkan ya khusus Yahudi, mereka sangat tidak suka ketika berpindah jalur kenabian dari Bani Israel ke Bani Ismail. Sementara juga Nasrani mengikuti cara-cara mereka menolak, disebabkan karena faktor fanatisme mereka terhadap ajaran-ajaran sebelumnya yang mereka terima dari orang tua mereka, kalau mereka tidak menerima ajaran baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam.
pun di kalangan umat Islam tidak sedikit dari umat ini yang telah terpapar paham fanatisme terhadap pemikiran tertentu, tokoh, organisasi, suku, dan lain-lain yang membuat orang tidak lagi melihat orang lain di luaran sana sebagai mitra atau potensi kebaikan bersama dan ladang amal. Ala kulli hal, menjadi PR bersama kita adalah tidak sedikit umat Islam yang terpapar paham fanatisme, apakah itu saya ulang kembali, fanatisme pemikiran, tokoh, organisasi, suku, dan lain-lain sebagainya. Nah, Syekh Al-Qaradawi, karena yang tadi itu adalah semua penyakit yang beliau paparkan tadi di atas sebagai mukadimah dari beliau menawarkan solusi Pak, yang ini sangat tepat. mohon maaf Ustaz Zain. Ya, Ini slide-nya udah ini belum ya? ya. Baca slide nggak ya? Slide. Ada sama saya, ya, baca slide. Belum selesai baca, nih. Baca Masih ada sama penjelasan saya. ya? Oh iya. Itu jalan Oke, terus lanjut. ya, Ustaz. Lanjut. Ah, Bisa ini. Ya, ini. Ini. Di sini. ya, bisa diminta admin untuk share, lanjut gitu. Oke. Baik. Lanjut. Syekh Al-Qaradawi Allah yarham rahmatan wasi'ah menawarkan solusi jitu bagi penyakit fanatisme tersebut. Dengan apa yang beliau kenalkan kepada umat ini dengan prinsip tasamuh atau toleransi. Beliau menjabarkan tasamuh ini menjadi 3 macam. Pertama, toleransi beragama. Yang kedua, toleransi dalam pemikiran. Yang ketiga, toleransi dalam ladang politik. Lanjut, toleransi beragama. Beliau menukil perkataan Syekh beliau, guru beliau, yang sezaman dengan beliau, jauh lebih tua usianya daripada Syekh Al-Qaradawi, yang meskipun pautan usia tidak terlalu jauh, tapi ini adalah juga seorang pemikir Islam asal Mesir, pernah berkata begini, toleransi beragama itu adalah penemuan spektakuler umat Islam yang belum dikenal di kalangan non-muslim. Jadi ikhtira'un islamiyun lam ya'rifuha nasun qabla Islam. Nah, ditambah lagi para sejarawan barat seperti Thomas Arnold, Gustav Le Bon mengakui sikap toleransi umat Islam bahkan tidak ada bandingan. Nah, salah satu ladang utama atau sarana dan jembatan toleransi beragama adalah adanya dialog yang didasari pada pemahaman dan tujuan yang jelas. Ditambah lagi kemumpunian secara agama dan keilmuan dari peserta dialog. Jadi bisa dilihat di sini agar supaya toleransi itu bisa punya efektivitas di dalam komunitas, dalam masyarakat muslim, bahkan bukan masyarakat muslim tapi masyarakat manusia, ada jembatan yang namanya dialog. Nah, misi toleransi beragama melalui sarana dialog itu harus menyentuh hal-hal utama sebagai berikut. Dan ini dikata beliau hal-hal umur hassasa yang sangat sensitif. Yang pertama adalah hubungan antara muslim dan non-muslim dengan prinsip-prinsip berikut. Ini saya ingat saya punya pertanyaan kemarin masalah pasangan pilkada gitu. Nah, dalam prinsip-prinsip utama ini adalah pertama, manusia semuanya adalah satu keluarga besar yang mendiami alam semesta. Yang kedua, sebagai bungkusan atas dialog kita itu, yang kedua adalah jaminan yang kokoh dalam hubungan sosial. Sebagaimana yang diatur dalam surah Al-Mumtahanah ayat 8 dan 9, yaitu la yanhakumullahu anil ladzina lam yuqatilukum fid din wa lam yukhrijukum min diyarikum an tabarruhum wa tuqsitu ilaihim innallaha yuhibbul muqsitin innama yanhakumullahu anil ladzina qatalukum wa akhrajukum min diyarikum wa zaharu ala ikhrajikum an tawallawhum wa may yatawallahum fa ulaika humudz zalimun. Ini merupakan jaminan yang kokoh yang menjamin hubungan sosial antara umat beragama. Yang ketiga, umat Islam mengakui bahwa sarana dialog adalah solusi ampuh yang dapat diandalkan. Yang berikutnya, yang keempat, Islam adalah agama yang tidak mengenal konflik atau clash agama,
dan peradaban. Seperti yang pernah didengungkan oleh seorang pemikir barat, bahwasanya yang namanya ada konflik peradaban. Sira'ul hadarat. Tapi kita tidak mengenal itu. Islam hanya mengenal bahasa dialog yang jauh dari tindak kekerasan. Lalu karena faktanya ada perbedaan pandangan antara dunia Islam dan dunia Barat, maka kita memberikan, bahasanya Pak Syekh Al-Qaradawi ini, kita menuntut pihak Barat dengan 3 tuntutan. Yang pertama adalah, lanjut tadi, agar supaya dialog kita benar-benar mampu menghasilkan sesuatu yang sangat efektif ke depan, kata beliau, yang pertama yang harus dituntut dari mereka adalah pihak Barat mesti membebaskan diri dari pandangan Islamophobia yang bahasakan ancaman Islam itu diposisikan sebagai al-khatarul akhdar. Jadi ada al-khatarul ahmar yaitu Rusia, ada juga al-khatarul asfar Cina. Nah, sementara Islam diposisikan dalam posisi al-khatarul akhdar, ancaman hijau. Nah, mungkin bisa kita dalami nanti istilah ancaman hijau. Yang kedua itu yang pertama. Jadi Islamophobia yang sampai detik ini kita masih lihat asar, bekas atau pengaruh-pengaruh yang masih menyebar di pemahaman pihak Barat. Yang kedua, pihak Barat mesti melepaskan diri dari dendam kesumat warisan perang salib. Kalau bahasa perang salib ini bahasa mereka. Kita adalah anak zaman sekarang, bukan warisan sejarah kelam masa lampau. Nahnu abna'u zamanina al-an walasna wiratha, bukan dari masa lampau. Itu yang kedua yang mesti mereka hilangkan dari cara sikap pandang mereka. Yang ketiga, dunia Barat harus melepaskan diri dari cara pandang tuan sebagai majikan kepada budaknya. As-sayyid ila abdihi. Ini cara-cara pandang begini akan menghalangi proses dialog kita antara umat Islam atau antara Islam dengan pihak Barat. Lanjut. Syekh Al-Qaradawi juga menjelaskan tentang ruang lingkup majal at-ta'awun bainal Islam wal Masih. Beliau bilang, sampaikan di sini agar supaya pengaruh dialog punya efektivitasnya yang bisa akan membantu proses dialog itu, ada 4 hal yang beliau sampaikan di sini. Yang pertama adalah ruang lingkup kerjasama ini harus fokus pada al-qawasimil mushtarakah. Ada titik temu antara Islam dan Kristen. Jangan mencari hal-hal yang memang yang mempertebal perbedaan, karena memang itu adalah hal-hal yang memang hassas. Tapi kita mencari titik temu bersama antara Islam dan Kristen. Yang kedua, beliau sampaikan adanya proyek kerjasama melawan gerakan ateisme, al-ilhad, dan al-ibahiyah, pendangkalan moral. Dan ini kita lihat fenomena juga ini adalah fenomena yang menyebar di kalangan dunia Barat, bahkan pengaruhnya pada dunia Islam sampai detik ini pun sudah lama kita bisa rasakan masalah pendangkalan moral ini. Jadi ini hal yang menjadi subjek atau objek kerjasama kita dalam hal penguatan kerjasama antara Islam dengan pihak Masehi. Yang ketiga, adanya upaya pembelaan advokasi terhadap ketidakadilan yang diperankan oleh tirani penjajah modern gaya baru. Jadi mari kita namanya munasarah, pembelaan terhadap ketidakadilan dimanapun berada. Yang paling viral adalah kondisi Palestina dan dunia-dunia Islam yang lain. Jadi kita mengajak mereka bukan dilihat daripada karena faktor Palestina ini Islam, tapi ada manusia yang beragam agama pula ditindas di sana, bahkan di daerah-daerah, di wilayah-wilayah daerah di luaran sana selain Palestina pun tidak sedikit yang membutuhkan yang namanya munasarah atau pembelaan terhadap kasus ketidakadilan yang mereka rasakan. Yang keempat, yang menjadi ruang lingkup kerjasama Islam dan Kristen dalam bentuk dialog adalah ke depan, yaitu sosialisasi semangat toleransi, bukan lagi fanatisme ke semua pihak melalui penganut agama masing-masing. Ini juga adalah pekerjaan yang tidak mudah, bahkan pekerjaan yang terus-menerus harus dilakukan. Itulah empat hal yang menjadi tawaran kita terhadap kerjasama Islam agar dialog itu tetap hidup dan tetap dirasakan. Yang berikutnya adalah lanjut prinsip-prinsip
ideologis bagi toleransi Islam. Jadi kita mengenal toleransi Islam, tetapi dibungkus dengan prinsip-prinsip ideologi yang kita tawarkan kepada kaum yang ada berseberangan dengan Islam. Artinya umat Islam pun secara ideologis meyakini ini, dan kita sampaikan ketika kita berdialog dalam rangka untuk menegakkan at-tasamuh, ada beberapa hal yang perlu menjadi catatan di kubu umat Islam. Yang pertama adalah meyakini perbedaan dalam keyakinan akan agama. Bahwasanya perbedaan ini merupakan waqi' al-bashariyah, fenomena atas kehendak Allah semata, yang terkait dengan hikmah penciptaan manusia. Surat Hud ayat 118 dan 119 dan surat Yunus ayat 99. Yang kedua, meyakini bahwa pemilik tunggal, penentu kesesatan dan kekufuran hamba adalah hak prerogatif sang pencipta Allah, dan itu bukan diwujudkan di dunia tetapi melainkan di akhirat sebagai bentuk pengadilan yang sangat-sangat adil bagi manusia. Jadi pemilik tunggal, masalah ini sesat, ini kafir, meskipun ayat-ayat sudah jelas, tetapi kan kita tidak bisa menuduh. Dengan prinsip seperti ini, kita menjadikan dialog sebagai jembatan yang sangat baik dalam proses melakukan menjalankan toleransi Islam, karena dijaga oleh prinsip-prinsip yang ada ini. Yang ketiga, lanjut, meyakini bahwa kemuliaan makhluk yang bernama manusia. Jadi siapapun, apapun agamanya, apapun suku, apapun warna kulitnya, selama dia masih makhluk yang namanya manusia, dia adalah merupakan makhluk yang harus dijunjung tinggi keadaannya. Dan Allah mengatakan dalam surat Al-Isra, walaqad karamna bani Adam. Bahkan dalam peristiwa yang terjadi ketika Rasulullah SAW lewat di hadapan beliau, jenazah Yahudi ditandu, di situ beliau berdiri. Lalu sahabat memberikan masukan, ya Rasulullah, bukankah dia ini Yahudi? Kata Rasulullah, alaisa huwa insan, gitu. Bukankah dia juga manusia yang butuh penghargaan? Sampai pada titik ini, keyakinan Rasulullah SAW mengajarkan kepada umat bahwasanya manusia adalah makhluk yang paling mulia dan harus mendapatkan pemuliaan juga di antara sesama manusia. Jadi ini prinsip yang ketiga ketika kita menjadikan diri kita sebagai jembatan dalam rangka untuk menjalankan toleransi yang diajarkan oleh agama Allah, oleh Rasul, oleh Allah dan Rasulnya. Yang keempat, meyakini bahwa keadilan Allah itu berlaku untuk semua, tanpa melihat perbedaan latar belakang warna, suku, bahkan agama, ya. Tidak lagi melihat Allah ini adalah makhluk Allah semuanya. Makanya dalam penjelasannya itu dikutip ada penjelasan Syekh Imam Ibn Taimiyah menjelaskan bahwasanya Allah akan membantu negara kafir yang adil, sementara melecehkan kalau ada di sana terjadi kezaliman, meskipun itu muncul dari negara yang namanya Islam. Karena al-adl itu adalah pakaiannya Allah Subhanahu wa taala. Yang berikutnya, ini masuk dalam, kalau tadi toleransi beragama, ini masuk dalam toleransi sesama anak bangsa. Nah, ini kaitannya dengan negeri kita ini kan, termasuk kalau beliau menyampaikan di negeri Mesir. Saya kira juga negeri Indonesia, negara Indonesia kita juga adalah negara yang berbasis Pancasila, dan saya kira yang namanya toleransi ini merupakan konsep yang sangat tepat yang akan dijalankan oleh umat Islam di Indonesia selaku pionir-pionir di lapangan. Kata beliau, toleransi sesama anak bangsa ini muncul istilahnya ahlu zimmah, dan berlaku kaidah emas di sana, lahu malana lahum, maaf itu kurang mim itu, kurang m, lahum malana wa alaihim ma alaina, atau saudara sebangsa sedair, baik dalam keadaan positif kita bersama mereka, dalam keadaan yang negatif pun yang membahayakan kita pun bersama mereka. Artinya kita sesama saudara sebangsa dan setanah air. Benar-benar ini merupakan bagian yang, ini komentar saya, kalau kita kembali ke negeri kita yang di awal ini adalah negara nation yang terbentuk dari suku-suku beragam background, itu sudah sangat tepat yang lahirnya Sumpah Pemuda.
Dan itu sangat tepat di sini ketika ada istilah lahum malana wa alaihim ma'alaina. Toleransi sesama anak bangsa. Lanjut, toleransi berbasis pemikiran. Ini saya tidak sempat jabarkan ini karena di sana juga beliau mengatakan semua atau berbagai aliran pemikiran harus diakomodir dalam rangka untuk menjembatani mereka atau kita itu dengan proses dialog. Bahkan kepada orang yang ateis pun disampaikan di situ harus ada jembatan dialog di sana. Jadi di kita kan kadang-kadang merasa alergi dengan pemikiran Syiah, pemikiran Wahabi, padahal dalam kitab ini harus ada upaya untuk menjembatani berupa dialog-dialog. Ini juga perkara yang butuh penguasaan materi dari kita dan tentunya tidak lain bukan kecuali ini yang bisa ditempuh. Saya pikir nanti benar-benar bisa dikembangkan di sini oleh kita. Saya berharap saya hanya menjadi pemantik buat kita semuanya. Yang berikutnya adalah yang terakhir ini, sebelum terakhir atau dua slide sebelum terakhir. Kita jalankan toleransi, iya, tetapi ada indikator sukses tidaknya toleransi yang kita jadikan sebagai upaya menghilangkan apa yang namanya fanatisme. Yang pertama adalah indikator pertama, di mana kita tidak lagi memandang al-qail di situ. Tapi yang kita lihat adalah substansi dari atau isi daripada apa yang dibicarakan. Jadi indah apa yang disakatakan oleh Al-Imam Ali radhiyallahu anhu ardah, wa karamallahu wajhah, kata beliau, undur maqal wala tanzur man qal. Lihat apa yang dikatakan dan kita tidak lagi terjebak pada siapa yang katakan. Yang kedua, ini juga hal yang sangat kita butuhkan secara sikap kesatria, yaitu memiliki sikap berani mengakui kesalahan. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Merupakan hal yang luar biasa untuk menjaga sukses toleransi atau misi toleransi yang kita adalah kita memiliki sikap berani mengakui kesalahan. Yang ketiga, memiliki kemampuan berupa kelapangan dada menerima kritikan. Kalau tadi yang kedua kita berani mengakui kesalahan, kalau yang ketiga ini kemampuan memiliki atau kemampuan yang kita miliki adalah berupa kelapangan dada menerima kritikan dari manapun. Dicontohkan di sana adalah misalnya ketika Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, beliau sedang berkhutbah, tiba-tiba ada seorang perempuan menegur beliau tentang permasalahan miras. Lalu beliau pun mengatakan dengan bahagianya mengatakan, bersyukur sekali ada dari umat yang menegur beliau. Bahkan dalam riwayat lain pun dikatakan ketika beliau sedang menyampaikan pidato di awal beliau punya sebagai tansibul khalifah, ada seorang yang mengatakan, ya Sayyid ya Khalifah Amirul Mukminin, kalau engkau melenceng, kami akan luruskan engkau dengan ujung pedang kami. Beliau pun dengan bangga mengatakan bahwasanya kata beliau, sungguh sangat jelek kalian kalau tidak mengatakan, dan sungguh sangat hina kami kalau tidak mendengarkan apa yang kalian sampaikan. Ini begitupun sebelumnya Sayyidina Umar untuk Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu ketika di awal penobatan khalifah beliau sebagai khalifah, beliau pun mengatakan, bantu saya dalam memikul beban atau amanah berat ini. Itu yang ketiga, kemampuan memiliki kemampuan berupa kelapangan dada, rahabatus sadr dalam menerima kritik anak. Tidak sampai di situ, yang keempat adalah memiliki sikap autokritik, anak dzati. Ini barangkali yang kalau kita salami ini, saya ikuti perkembangan pemikiran beberapa tokoh-tokoh di dalam pergerakan di Indonesia, ada upaya untuk melakukan autokritik. Jadi kita mengkritik secara pribadi, secara dalam kita apa, jangan sampai kita ini dalam rangka untuk menghilangkan fanatisme tadi itu. Maka dimunculkan dalam sikap yang keempat ini, memiliki sikap autokritik, kita sendiri yang mengkritik diri kita. Yang kelima, itu salah penomoran saya. Yang kelima, kalau tadi yang pertama, yang tadi itu adalah berani mengakui kesalahan, kemudian punya kelapangan dada menerima kritikan. Yang keempat, kita mengkritik sendiri. Yang kelima ini, kemampuan meminta nasihat dan kesiapan dievaluasi dari orang lain.
Ini juga tingkatan berikutnya nih. Ada orang yang mau dikritik dan dia mengkritik dirinya sendiri. Tetapi dia mungkin tidak sanggup meminta nasihat kepada orang lain atau meminta dia dievaluasi. Ini juga mungkin dalam tataran pribadi, dalam tataran organisasi pun kita juga harus terbuka, kita siap dikritisi. Bahkan bukan hanya siap, tapi kita minta nasihat. Tolong nasihati saya. Para sahabat pun tidak sunyi dari hal-hal seperti ini. Ada satu ungkapan dari seorang sahabat seperti siapa itu? Mereka mengatakan, Ta'alau hayya nu'minu sa'a. Mari kita duduk di sini menyegarkan kita punya keimanan. Nah, itulah cara mereka untuk siap meminta nasihat dan kesiapan juga dievaluasi dari orang lain. Yang kelima, ini tingkatannya ke atas lagi nih. Yang keenam, kesiapan mengabaikan at-tanazul ini. Tanazulil haq, dalam rangka tanazul dari pendapat, dalam rangka untuk menjaga persatuan dan kesatuan. Nah, di dalam buku ini Syekh Karawi memberikan beberapa contoh. Kita sebagai orang atau seorang alim misalnya punya pendapat yang kita rasa-rasa ini lebih kecenderungannya kepada yang lebih benar, iya, tetapi ketika bertemu dengan hal yang kalau saya mundur dari pendapat saya akan menyatukan semua pihak, justru itu yang kita pilih. Kesiapan mengabaikan pendapat pribadi atau hak demi menjaga persatuan dan kesatuan. Yang ketujuh, itu yang terakhir, yaitu kemampuan mengambil manfaat dari orang lain dalam bentuk ilmu, karya, dan eksperimen yang bermanfaat. Contohkan di hadis Rasulullah SAW, al-hikmatu dhalatul mu'min anna wajadaha fahu ahakku biha. Yang nama hikmah itu adalah merupakan yang hilang dari orang beriman, dimanapun dia dapatkan, dialah orang yang paling berhak untuk mendapat. Jadi kemampuan untuk mengambil manfaat dari orang lain. Ini barangkali Bapak Ibu sekalian yang bisa saya sampaikan sebagai pemantik diskusi kita di pagi hari ini. Nah, mudah-mudahan insya Allah hal yang saya sampaikan menjadi dasar diskusi dan bisa memantik sekali lagi hal-hal yang kurang dari saya adalah hal yang banyak sekali, dan tentunya kita butuh al-ithra, pengayaan dari antum para masyayikh sekalian. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Adan Allah wa iyyakum ajma'in. Wallahul musta'an. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan Ustadz Zain atas mukaddimah diskusi sharing kita pada kesempatan pagi hari ini terkait dengan fanatisme dan eksklusif menuju sikap terbuka. Dan untuk memperkaya diskusi kita, sharing kita pada kesempatan pagi hari ini, saya berikan kesempatan kepada Bapak Ibu sekalian, Ustadz dan Ustadzat yang hadir di kesempatan pagi hari ini, untuk ikut serta memperkaya, menambah, mempertajam juga boleh, gitu. Atau bertanya tidak setuju ataupun setuju, karena kita adalah menjadikan forum ini adalah forum terbuka. Jadi nggak setuju juga boleh, jadi tidak harus setuju. Atau punya ide yang lain begitu misalnya, juga nggak jadi masalah. Nah, saya persilahkan untuk raise hand atau di chat juga boleh. Saya persilahkan kepada Bapak Ibu sekalian apabila ada hal-hal sesuatu yang ingin disampaikan. Untuk memperkaya, saya persilahkan kepada Ustaz Rahman. Kang Yayan dulu tuh, Kang Yayan di Karawang tuh. Kang Yayan dari Al-Azhar. Kang Yayan ya, Masya Allah. Silakan Kang Yayan. Syekh Yayan, Washtuni. Beliau ini pemilik rumah Quran. Alhamdulillah. Silakan Kang Yayan. Oh ya, ada yang raise hand dari Rektor Sekolah Kejujuran, Mas Arif ya? Benar, Mas Arif ya? Betul. Ya. Oke. Tafadhal nih, filosof hadza zaman. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sambil ngurusin bocah-bocah pergi sekolah. Menarik nih, Ustaz sekalian, hari ini bahas tentang masalah fanatisme ya. Fanatisme. Sebetulnya justru di era saat ini, fanatisme itu justru yang dicari ya. Bahkan di develop. Kalau di dunia ekonomi itu, fanatisme itu memang sengaja diciptakan.
Ya, sengaja diciptakan. Ada istilahnya FOMO, ada namanya apa ya, follower ya, ada yang hater, ada yang apa pecinta banget gitu kan, ada lover banget gitu. Nah ini, jadi kalau eh, yang menarik fenomena sekarang justru memang fanatisme itu memang diciptakan oleh pihak-pihak tertentu, bahkan oleh pihak-pihak yang sebetulnya ngerti apa itu fanatisme, ya. Oleh pihak-pihak yang sebetulnya dirinya juga tidak fanatis-fanatis banget atau anti fanatisme. Nah, ini justru problemnya bagaimana ya? Kalau misalnya kita harus menghadapi pihak-pihak yang memang sengaja mengambil keuntungan dari fanatisme itu sendiri. Ya, sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ini pertanyaan menarik dan waqi'i. Real apa sesuai dengan kenyataan yang ada bahwa ada sebagian kalangan, sebagian kelompok dari eh, di negara kita, di bangsa kita ataupun di kalangan umat secara umum menjadikan eh, apa itu ketertutupan dan fanatisme sebagai sarana untuk mobilisasi untuk kepentingan kelompok dan pribadi. Mungkin masih akan ada yang menambahkan sebelum nanti ditanggapi oleh Citizen dari ibu-ibunya, mungkin yang dari ada yang dari Jogja, Ustazah Fahima. Itu ada Dokter Asep tuh. Oh ya, Dokter Asep. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dokter. Ya kalau Ustaz. Ya Ustaz, ini bahasan sangat menarik sebenarnya. Sangat menarik kenapa? Kadang-kadang ini menjadi dua mata pedang ya. Bisa menghunus orang lain tapi juga bisa menghunus diri kita gitu. Kenapa begitu? Saya mengutip satu ayat walam tardo antal yahudu wala nasara hatta tatabi amilatahum di situ. Di situ jelas bahwa kita bukan disuruh masuk ke Nasrani, bukan disuruh masuk Yahudi, tapi langkah-langkah mereka yang akan kita ikuti tanpa kita sadari. Nah, itu kalau bisa terjadi seperti itu kalau kita mulai membuka seperti ini tadi. Kita membuka fanatisme kita dihilangkan, kemudian kita masuk menerima segala macam dengan terbuka. Nah, untuk terbuka itu menjadi Allah mengingatkan itu, hati-hati gitu, hati-hati dengan ini. Kenapa? Karena mereka akan berusaha untuk itu. Nah, oleh karena itu kita perlu konsep, perlu tujuan dulu pertama yang seperti yang pertama dulu saya sebutkan kita punya tujuan. Nah, maka ketika kita menggunakan strategi seperti ini seperti tadi siapa Pak Mas Arief gitu ya tentang fanatisme, kapan kita menggunakan fanatisme, kapan kita membuka yang tadi yang bisa. Nah, kemudian bagaimana retorika. Nah, ini masalahnya Ustaz. Masalahnya adalah retorikanya umat Islam kita ini hampir banyak dengan dogma. Nah, tidak terbuka dari tadi. Jadi kata bahasa-bahasa itu belum dipahami oleh banyak orang gitu. Itu pada dasarnya. Contohnya aja saya sebutkan kemarin saya diskusikan dengan beberapa teman. Contohnya aja misalkan fatwa Majelis Ulama Indonesia mengatakan bahwa kita harus cari yang maslahat, ya, jauh yang paling banyak manfaatnya dibandingkan yang mudaratnya misalkan begitu. Sementara banyak masyarakat kita memahami tentang maslahat itu yang mana gitu, yang mudarat yang mana. Dan semua partai misalkan saya sebut aja, semua partai itu punya maslahat, punya mudarat gitu. Nah, terus dia tinggal pilih. Nah, memilih banyak sedikitnya, nggak tahu. Nah, si partai sendiri tidak pernah menjelaskan bahwa tujuan dia lebih banyak ke arah maslahat atau tindakan dia ke banyak maslahat itu tidak banyak dijelaskan kepada masyarakat. Sehingga retorika itu menjadi retorika yang boleh disebut, kalau saya sebut agak agak basi dan menohok kita sendiri gitu, menohok umat Islam itu sendiri. Jadi akhirnya orang mengatakan, tidak ada di Indonesia ini, kalau kita boleh sebut di Indonesia ini nggak ada umat partai yang berinikan Islam gitu atau membawa ya apa inspirasi Islam gitu. Itu boleh kita sebut nggak ada, individu-individunya aja yang ada orang Islam. Nah, itu akhirnya menjadi menohok kepada umat itu sendiri. Kenapa? Karena tidak jelasnya retorika yang tadi tidak jelas seperti tadi, tentang ayat Allah tentang jangan kamu ikuti hati-hati dengan orang Nasrani dan orang Yahudi karena mereka akan mengajak kamu kepada milahnya mereka. Nah, kita tidak punya retorika tuh supaya orang bertahan dengan milahnya kita itu retorika, padahal di Quran ada retorika yang dibuat, tapi mungkin penjabarannya yang kepada masyarakat harus dibuat lagi tuh oleh aktivis-aktivis atau pergerakan ini supaya nanti mereka tahu bahwa ini bukan sesuatu yang
Kemudian apa-apa kita disebutnya itu yang tidak toleransi. Apa-apa kita disebut tidak toleransi. Kenapa? Karena gerakannya selalu gerakan separatis gitu, gerakan-gerakan yang membawa menuju kepada kekerasan gitu, seolah-olah seolah gitu. Padahal kita bisa melakukannya dengan sebuah retorika. Nah, ini pentingnya. Jadi kalau lihat dari bahasan Ustadz tadi, intinya sebenarnya kita sebagai umat Islam harus pinter membuat satu narasi-narasi yang dimana narasi-narasi itu tidak keluar dari yang namanya fanatisme sebenarnya. Fanatisme dalam arti ini bukan fanatisme gulu ya, bukan fanatisme yang gulu semua dibenerin, enggak gitu. Tapi fanatisme itu tetap menjaga akidah kita tidak sampai keluar gitu. Itu atau jalan yang kita berikan bukan sama kita menerima dia akhirnya kita terlarut kepada mereka. Bukan itu ininya. Kalau lihat dari kitabnya Imam Qardawi itu adalah bagaimana Islam itu menjadi semoga ya wala yula alainya itu tadi bisa diterima orang banyak dengan aktivitasnya kita, dengan aktivitas dengan cara mendefinisikan segala sesuatu yang kita sampaikan kepada orang sehingga orang paham oh itulah Islam gitu. Kemarin ada salah satu calon presiden yang mencoba sebenarnya menerjemahkan itu dengan bentuk narasi-narasinya. Tetapi kan calon presiden tadi tidak banyak dukungan juga, tidak sampai menang gitu istilahnya. Tapi apa yang disampaikan narasi-narasinya masuk tuh. Narasi-narasinya masuk dari sisi ayat-ayat yang dulu diterjemahkan lebih tinggi. Nah, itu mungkin sesekali orang itu suruh diajak bicara dengan narasi gitu. Atau tampil di tempat kita untuk narasi seperti itu supaya kita bisa paham tentang bagaimana sih narasinya supaya bisa berdialog dengan orang tadi kita bertoleransi dengan baik tetapi tidak mengorbankan milahnya kita dengan baik. Itu mungkin dari saya. Jazakallah, Ustaz. Masya Allah. Syukran Ustaz. Insya Allah Ustaz luar biasa. Asep. Jazakumullah khairan, Pak Dokter Asep. Untuk berikutnya dari Jogja, Ustazah Fahima. Kita tunggu suaranya. Oke, Ustadz Kang Yayan dari Kerawang. Surabaya juga boleh. Gimana dari Jogja? Mohon izin, saya sudah nulis tuh. Oh iya ini. Gimana Maaf, Ustadz? lagi nyiapkan si kecil sekolah. Oke. Ustadz Rahman? Baik, kalau nggak ada ini. Silakan. Nanti sebelum kita baca chat-chatnya Ustadz Rahman dulu, nanti baru kita ini chat ya. Ya, terima kasih Mas Dr. Rahim ya. Mas Dr. Rahim. Terima kasih juga kepada Ustadz Zainuddin Tambuala atas pemantik diskusi yang sangat menarik pada pagi ini. Ya. Apa yang disampaikan oleh Ustadz Zain tadi sebenarnya sudah menjelaskan beberapa poin tentang toleransi ya, dan ditambah juga sikap keterbukaan. Sebenarnya parameter toleransi itu sebenarnya dalam konteks sosial gitu kan. Artinya dalam konteks muamalah ya, dalam konteks sosial, disitulah kita perlu sikap toleransi kepada siapapun. Maksudnya ini hubungan kita dengan non-muslim itu kan tasamuh kita, toleransi kita itu kan hanya terkait dengan bab muamalah sosial gitu. Adapun ya keyakinan, masalah keyakinan, masalah akidah, masalah ibadah itu adalah sesuatu yang eksklusif gitu kan. Sesuatu yang eksklusif. Tapi yang dimaksud oleh Al-Qardawi di sini adalah bagaimana umat Islam ya, itu bisa bekerja sama pada perkara-perkara yang menjadi isu bersama, misalkan begitu. Bukan mencampur adukkan antara Islam dengan agama yang lain, tetapi kita bisa bekerja sama dengan agama yang lain ya untuk
apa namanya memperhatikan isu-isu bersama. Misalkan tadi dijelaskan oleh Ustaz Zain ya, misalkan isu Palestina ini kan isu yang bisa dijadikan sebagai ikon untuk bekerja sama dengan semua pihak ya. Ah, tetapi dalam konteks toleransi sesama umat Islam ya, itu sebenarnya kuncinya umat Islam itu harus punya pemahaman yang jelas tentang as-sawabit dan mutagayyirat, antara qat'iyat dengan zonniyat, antara fikih dengan syariah, antara furu' dengan usul, antara purifikasi dengan dinamisasi, antara mutlak dengan muqayyad dan seterusnya ya. Artinya ketika umat Islam memahami sakofah yang luas ya, sakofah atau pemahaman yang luas, itulah yang akan mendorong mereka untuk punya sikap terbuka, toleransi sesama umat Islam. Karena terkadang yang berbeda itu sesama gerakan umat Islam tuh yang berbeda itu kan hanya metode, cara, dan instrumen yang digunakan, tapi goyahnya, hadafnya itu sama, tujuannya sama, begitu kan. Nah, seringkali di masyarakat misalkan ada yang melakukan absolutisme pemikiran gitu maksudnya. Ya. Misalkan tadi Ustaz Zain memberikan contoh di awal bahwa meyakini bahwa menggunakan cadar itu adalah sebuah sunnah, bahkan ada yang mengatakan wajib, itu sah-sah saja. Tetapi ketika mengklaim bahwa itu adalah satu-satunya pendapat yang benar, bahwa bercadar itu adalah wajib, yang tidak bercadar adalah maksiat, itulah yang disebut dengan fanatisme. Padahal umat Islam harus bisa membedakan antara yang qat'i dengan zonni, antara yang menjadi muttafaq alaihi dengan mukhtalaf fihi, sesuatu yang menjadi konsensus para ulama, dan juga yang menjadi perbedaan di antara para ulama. Disinilah perlu kita kan untuk bagaimana umat Islam itu bersikap toleran dengan menyebarkan ini sakofah wasi'ah ya, wawasan yang luas, sehingga dengan wawasan yang luas itu akan tercipta apa yang dikatakan oleh seorang ulama, nata'awan fima ittafaqna alaihi wa ya'taziru ba'duna ba'dan fima ikhtalafna fihi. Ya, itu yang menjadi konsen Al-Qardawi sebenarnya dalam masalah-masalah prinsip. Kita bekerja sama dengan siapapun, dengan masalah-masalah isu bersama kita bisa bekerja dengan siapapun, bahkan dengan yang bukan non muslim gitu ya. Bahkan terhadap non muslim maksud saya begitu. Tetapi dalam konteks khilafiyah, perbedaan pendapat, perbedaan sarana, perbedaan instrumen, ya, termasuk perbedaan fikih, itulah kita bisa saling toleransi. Itu sebenarnya patokannya begitu. Artinya ajakan untuk bersikap terbuka, ajakan untuk bersikap inklusif, itu tentu dalam perspektif hubungan sosial, bukan kepada teologi ya. Karena dalam teologi, dalam ibadah itu tentu kita meyakini bahwa Islam ini satu-satunya yang benar, itu dalam perspektif tauhid, perspektif ibadah begitu. Tetapi dalam terkait masalah sosial, memang kita perlu bekerja sama dengan siapapun, ya termasuk membangun bangsa ini secara bersama-sama dengan semua anak bangsa, apapun latar belakangnya, apapun latar belakang agamanya, suku dan seterusnya. Kira-kira begitu batasannya. Ya, luar biasa Ustaz Muhammad Rahman memperkaya diskusi kita pada kesempatan pagi hari ini. Kalau mungkin saya ingin dikit memberikan konklusi, sebenarnya umat Islam itu perlu belajar toleransi sesama muslim dibandingkan toleransi dengan non-muslim terhadap non-muslim. Artinya relatif selesailah sebenarnya umat muslim itu
belajar toleransi dengan non-Muslim, tapi yang perlu lebih belajar lagi itu toleransi sesama sesama Muslim. Tafadhal untuk menanggapi Ustadz Zain, saya kembalikan kepada beliau untuk menanggapi, baru nanti kita buka kembali untuk memberikan ide gagasannya kepada yang lain. Silakan Ustadz Zain. Baik, syukran Dr. Rahman, Dr. Rahim. Alhamdulillah, ada 3 pengayaan yang saya dapatkan secara pribadi dari diskusi pagi ini. Yang pertama tadi dari Pak Sekolah Kejujuran ya, Ya, Mas Arif. Mas Arif. Ini menarik ini. Fanatisme justru dibutuhkan, bahkan di-create oleh orang bagian kalangan yang memang sengaja dimunculkan gitu. Saya kira kita berada dalam situasi yang banyak abu-abunya, sehingga dibutuhkan kedewasaan berpikir dari seorang muslim, ya, apalagi menghadapi dunia yang serba cepat, ya. Yang tadi kita lihat ternyata fanatisme itu dimunculkan sebagai sesuatu yang membuat umat Islam perlu hati-hati gitu. Ya. Nah, bagaimana ini yang menarik itu. Nah, fanatisme tadi saya lihat ada fanatisme yang syar'i, ada fanatisme yang mazmum, yang dicela. Tapi kalau yang sifatnya fanatisme yang, kalau menurut saya, kalau mengatakan ada fanatisme yang dibolehkan, nah itu mungkin perlu pendalaman barangkali dari kita gitu. Ini kaitannya juga dengan yang disampaikan oleh Ustadz Asep tadi. Ini 2 mata pedang yang bisa kita lihat kapan digunakan tepatnya, kapan juga bisa ini. Karena banyak hal-hal yang sifatnya sensitif di dalam retorika kita menghadapi. Intinya menurut saya proses pendewasaan dari kita terusin. Apalagi yang namanya interaksi antara kita kan harus selalu tidak ada yang namanya tertutup atau al-inqilaq, tapi harus terbuka. Kita siap dikritisi, siap. Ini kan semua hal-hal yang betul-betul saya lihat dari catatan ada yang tinggal dipraktekkan saja gitu. Kesiapan untuk menerima kritikan, kesiapan untuk mengkritik ke dalam gitu. Saya kira tinggal dipraktekkan hal-hal seperti ini. Kemudian tadi juga tasamuh fil muamalah sudah jelas. Lakum dinukum waliyadin itu sudah semakin jelas. Kuliahul kafirun. Tapi kalau dalam masalah muamalah, ini adalah bab yang sangat terbuka gitu. Makanya saya juga membaca referensi yang lain gitu dari para penulis terkait dengan ini, misalnya hubungan antara Islam non-Muslim dalam hal pemerintahan. Ketika memilih siapa kita punya pemimpin, dalam hal ini mungkin apakah itu presiden, gubernur ke depan, saya kira ini juga butuh pengawalan pemikiran seperti ini agar menemukan hal yang tepat. Fatwa kan berubah sesuai kondisi zaman, bahkan kondisi orang, ya, hasba zurf wal makan wal ashkhas. Itu semua adalah fleksibilitas syariat kita gitu. Nah, ini hal-hal seperti ini maksud saya ini benar-benar menjadi pemahaman amma di kalangan umat Islam. Sehingga ketika kita mengeluarkan fatwa, apalagi ada saudara-saudara ini yang di MUI seperti Dr. Rahman, Dr. Rahim, ketika ada fatwa itu keluar dari MUI, orang terima karena ada proses pendewasaan yang terus-menerus terjadi di tubuh umat Islam. Saya sepakat juga kalau kita dengan non-Muslim itu mungkin boleh dikatakan tidak terlalu banyak problem gitu. Tapi kalau di antara sesama Muslim ini, lain bendera, lain partai, lain organisasi, ini yang membutuhkan proses yang terus berkelanjutan, tidak boleh berhenti. Artinya setiap bulan, harus ada evaluasi terus-menerus dalam hal jangan sampai penyakit yang dikhawatirkan oleh Dr. Kardawi ini adalah penyakit yang jadi akut. Kita di Indonesia belum ketemu jalannya gitu. Apatah lagi misalnya Indonesia ini menjadi pasar bagi negara-negara lain, bukan hanya sekedar pasar yang namanya pasar bebas secara komoditi, tapi juga pasar bebas bagi pemikiran-pemikiran. Ada salafi, ada macam-macam. Nah, ini mencari titik temu ini, titik al-qawasid musyarakah ini di antara kita. Ini barangkali hal yang terus-menerus kita lakukan.
Saya kira ini juga pandangan saya, barangkali tidak bisa memenuhi kepuasan, tapi menurut saya sendiri ketika membaca ini, ya Allah, ini banyak kekurangan kita. Artinya banyak sekali PR untuk mempertemukan atau mencari titik-titik temu di tengah umat ini. Saya kira begitu pandangan saya, Pak Dr. Rahman. Jazakumullah khairan Ustadz atas tanggapannya. Sebelum kita berikan kepada yang lain, ada eh, di chat ini coba kita lihat ya. Tadi sempat disinggung oleh Ustaz Zain tentang fanatisme masyru' dengan fanatisme ghair masyru'. Nah ini. Itu dari Jawa Tengah itu. Yang masyru' dan ghair masyru' ini yang kayak gimana nih kira-kira? Nah, Oke. itu dari Jawa Tengah tadi itu. Oh ya. Eh, Nilai-nilai dogma normatif yang sulit dalam implementasi perlu ada gerakan toleransi secara masif. Ini dari Jogja ini, dari Ustazah Fahima. Kemudian dari Wong Jateng. Ini siapa ya Wong Jateng ini? Sopo iku? Lembu iki sapa iki? Dalam saat pemilu, sikap fanatisme urgen untuk pemenangan baru setelah ada hasil perlu toleransi dalam membangun kebaikan. Memang ini perlu ini juga ya mempertajam antara teknis mobilisasi dan mobilisasi itu memang penting. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu juga kalau kalau atau para sahabat lah ketika akan perang, akan situasi yang membutuhkan mobilisasi perlu sentuhan-sentuhan emosional juga. Nah, eh, ini memang perlu pengkajian kita bagaimana dalam konteks mobilisasi, tapi juga tetap dengan pola keterbukaan. Jangan sampai misalnya ada pandangan itu orang kafir Quraisy sudah menyerang, kita toleransi saja dengan serangannya dan seterusnya. Tapi kayaknya akan jadi problem juga kalau kita tidak ada batasan-batasan yang spesifik. Oke, Bapak Ibu sekalian, mungkin ada yang lainnya mungkin ingin memperkaya, menambahkan, mempertajam diskusi kita pada kesempatan pagi hari ini. Ada yang dari Cak Hasan ini kayaknya Cak Bas ini Cak Hasan atau bukan? Buya Yahya juga hadir di tengah-tengah kita pada kesempatan pagi hari ini. Lama nggak dengar suara beliau ya. Ya, kita udah lama nih dari Buya Yahya, Buya Yahya. Syekh. Kalau gitu tambah lagi dong kalau gitu. Dari Kaltim, Ustadz Miswan, biasanya juga kita memberikan ide-ide gagasannya beliau ini. Iya, iya, iya. Oke. Ustadz Ahmad Muzaffar, Syekhna. Dr. Muzaffar. Oke. Wasilu, wasilu. Oke. Benar. Silakan Ustadz. Mau nunggu Suara tambahan, saya masuk ya? nunggu fatwa. Halo? Ya, Nah, silakan Ustadz. Ini nggak tahu kok. Agak. Tafadhal. Ya, Ya, silakan Ustadz. Tafadhal. eh, sudah. Sa- Itu masalah saya kira. Ya, Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa la hawla wa la quwwata illa billah amma ba'd. Mohon maaf tadi saya apa itu ngikuti sambil menyiapkan materi ngajar untuk nanti. Baik, sebenarnya tema-tema ini itu saling beririsan ya dan saling terkait dengan erat ya antara yang sebelumnya dengan yang mungkin nanti sesudahnya. Ya inti dasarnya sebetulnya kalau dari sisi ini kan membangun pemahaman. Saya selalu menekankan ya inti dasarnya itu ada pada pemahaman yang tertata. Jadi kalau kita membahas dari awal sampai akhir, kan ini konteksnya adalah ya
apa itu pemahaman yang menghasilkan sikap, perilaku, dan seterusnya. Dan fokus kita adalah lebih kepada menata pemahaman. Sehingga kalau mau kita ringkas dalam berbagai persoalan dan berbagai permasalahan, khususnya terkait dengan fenomena khilafiyat, fenomena perbedaan dan perselisihan, eh, dan kemudian melahirkan sikap perilaku dan juga dakwah, sikap sosial dan lain sebagainya. Itu ketika itu semuanya merupakan terjemahan dari pemahaman yang tertata. Jika pemahamannya tertata, maka sikapnya juga tertata, perilakunya tertata, dakwahnya tertata. Nah, ketika ada sikap-sikap yang bermasalah, dakwah yang seharusnya problem solver menjadi problem maker gitu. Itu pasti salah satu faktor penyebabnya adalah eh, ada pemahaman yang tidak tertata. Jadi itu inti dasarnya kalau kita ini. Nah, terkait dengan toleransi misalnya, ya ini eh, proporsionalitas dan kejelasan. Jadi eh, jangan sampai ketika kita bicara toleransi lalu kemudian kita masih belum mengklirkan. Jadi toleransi yang kita maksud itu apa? Jadi itu kan kalau kita mau nata segala sesuatu itu ini jangan sampai kemudian si A bicara toleransi dengan mafhum tertentu, kemudian yang lainnya menanggapi dengan persepsi yang berbeda dari arah yang berbeda. Jadi gitu. Itu eh, konteksnya, batasannya itu seperti apa. Begitu juga tadi bicara tentang ta'assub. Jadi artinya bahwa yang disampaikan Ustaz Zain tadi itu misalnya bahwa ya ini ta'assub yang masyru' agar masyru' itu sudah dijelaskan maksudnya. Eh, yang mungkin perlu lebih dipertegas itu sebetulnya ta'assub yang ghairu masyru' yang ditolak itu biasa disifati dengan eh, at-ta'assub al-a'ma atau al-asabiyah al-amya. Jadi ta'assub buta. Jadi fanatisme kepada golongan dan kelompoknya tapi buta. Nah, kita ingin membawa kalau ta'assub yang masyru', fanatisme yang disyariatkan atau ditolerir itu adalah ta'assub al-mubsir. Jadi ta'assub dan asabiyah yang melek. Jadi gitu. Ada dasarnya dan dalam batas gitu. Jadi ada batasnya, ada dasarnya, insya Allah begitu. Jadi konteksnya di situ bahwa sehingga tadi tidak tidak perlu dibagi. Jadi bahwa misalnya dalam konteks pilkada itu tentu masing-masing akan membela kelompoknya, akan berpihak kepada kelompoknya. Di situ dibutuhkan ta'assub. Nah, nanti setelah menang baru toleransi. Tidak. Itu ta'assub yang syar'i kapan saja, toleransi yang masyru' kapan saja. Jadi karena dasar utama, esensi utama toleransi itu justru dalam pemahaman. Coba silahkan dicek. Siapapun yang tidak memiliki toleransi, baik antar sesama umat Islam utamanya dan toleransi antar umat beragama, itu mengapa dia tidak bisa bersikap toleransi? Itu karena toleransi itu tidak hadir di dalam eh, alam pikirannya, tidak ada dalam pemahamannya. Itu clear itu jadi gitu. Sehingga jangan kita bagi bahwa enggak di sini ta'assub nanti kapan toleransi. Kalau itu sudah tidak ada dari awal dalam alam pikirannya, jangan berharap toleransi akan terjadi dalam alam kenyataan. Jadi seperti itu. Jadi kita dudukkan, kita tata proporsionalitas, lalu kemudian tadi itu. Artinya bahwa ta'assub yang ya kalau secara umum, jadi ta'assub atau asabi yang apa yang
syar'i fanatik, kita orang Islam ya fanatik pada agama Islam. Jadi orang Kristen begitu juga. Itu hukum apa? Hukum sunatullah itu tidak mungkin tidak. Bahkan salah kalau konteksnya itu. Tapi yang ditolak adalah ketika ada ta'assub buta. Namanya juga buta. Nah, kita ingin membawa kepada ta'assub yang mubsir, ta'assub yang melek. Nah, itu saya kira bagaimana ya tentu tadi yang sudah disampaikan oleh Ustaz Zain. Saya kira itu barakallahu fikum. Jadi dan ini ya, jadi artinya bahwa seperti ini dari pemikiran itu sudah harus menginternalisasi dalam kepribadian. Jadi pola pikir kita, kalau toleransi pola pikir kita toleran, pemikiran kita toleran, dan apa ya kepribadian kita kepribadian yang toleran. Tidak mungkin ada toleransi dari seseorang yang syakhsiyahnya itu syakhsiyah ghair mutasamihah. Tidak mungkin lahir semangat penyatuan dari syakhsiyah pribadi yang tidak bersifat penyatu. Itu kaidah dasar. Tidak mungkin ada dakwah yang sejuk dan menyejukkan dari pribadi yang tidak menyejukkan. Pribadinya itu nggak sejuk memang. Jadi kita bawa. Nah ini saya kira saling terkait, insya Allah itu dan barakallahu fikum. Saya kira itu sekedar penegas ya. Saya kira tadi juga sudah disampaikan, tapi sekedar kita sharing dan saling mengingatkan serta menegaskan saja. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan Ustaz Ahmad Muzaffar atas tanggapannya. Penjelasan yang cukup menarik, batasan-batasan yang perlu menjadi perhatian kita terkait dengan masalah toleransi ini. Kata kuncinya adalah terkait dengan mafahim. Berarti ada fanatisme yang negatif itu, berarti ada persoalan dari sisi mafahimnya, dari sisi pemahamannya. Tadi ada Ustaz Dr. Hasana muncul tadi. Ustaz. Kita berharap bisa memberikan tanggapan terkait masalah ini. Silakan. Ustaz, ini kayak di jalan. Afwan saya ini kamera Ustaz karena masih di jalan ini lagi. Ya, masalah Ustaz. Fi amanillah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa wassalatu wassalamu ala rasulil mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wal wafa. Yang saya hormati moderator dan pembawa materi diskusi kita hari ini ada Syekh Muzaffar Abdurrahman dan seluruh asatidzah dan ustadzat yang membersamai kita dalam majelis yang insya Allah mubarak ini. Tadi kita menyimak apa yang disampaikan oleh Ustadz Zain ya mengenai minat ta'assub ya ila at-tasamuh. Kira-kira dua intinya itu ya. Jadi memperhadapkan antara sikap fanatisme dan toleransi. Saya kembali lagi dalam perspektif saya bahwa ada 10 poin yang ditawarkan atau yang ditulis oleh penulis buku ini. Saya selalu meletakkan 10 poin ini dalam satu kerangka pikir kebangkitan, pergerakan. Sehingga targetnya saya kira seperti apa yang tadi disampaikan oleh Syekh Muzaffar bahwa ini orientasinya adalah bagaimana membangun mafahim ya, pemahaman yang tertata. Karena itu yang akan kemudian melahirkan juga sikap-sikap terutama dalam hal ini seperti kata Dr. Abdurrahman, sikap keberagamaan yang tertata gitu. Sebab bukan lagi konsep agamanya, tapi sikap kita mengimplementasikan atau mengaktualisasikan nilai-nilai agama yang menurut saya ya pada dasarnya sangat toleran gitu ya, sangat wasatiyah, dan semua tema yang 10 itu ya. Sehingga saya kalau boleh meminjam istilahnya Dr.
Jasir Audah bahwa umat kita sekarang ini membutuhkan apa yang beliau istilahkan dengan al-muthaqqaf ya. Al-muthaqqaful mu'asir gitu ya. Jadi dibutuhkan memang ada syarihah, ada kelompok yang memiliki thaqafah atau muthaqqaf al-muthaqqafun yang dibutuhkan untuk proses menuju kematangan dan kedewasaan umat ini, ya termasuk dalam beberapa hal yang beliau sampaikan ini. Jadi ini sebuah langkah yang ya mungkin juga memang kita tidak bisa ingin secepatnya, seperti yang kadang-kadang juga kita ini kapan ini, apa tindak lanjutnya dan sebagainya. Sebab ini merubah mindset, merubah itu tidak memang dalam waktu yang singkat gitu. Apalagi membangun sebuah thaqafah yang tadi kata Ustadz Mudzaffar itu thaqafah yang tertata. Karena thaqafah itu kata Jasir Audah kan mazijun minal ilmi wal adat was suluk wal ma'arif dan sebagainya. Jadi tidak hanya dalam bentuk pengetahuan, dalam bentuk thaqafah ilmiahnya, tetapi juga bagaimana perilakunya, bagaimana sikap-sikapnya. Dan saya kira ini yang menjadi konsen beliau dalam membuat tulisan ini. Nah, tadi kita masuk pada soal ta'assub dan tasamuh. Saya setuju kata Syekh Ustadz Mudzaffar tadi bahwa 10 ini memang saling terkait. Sebab ini adalah sebuah pemikiran besar yang kalau istilah yang juga saya pahami, ini adalah suatu pemikiran memunculkan apa yang disebut dengan al-khitabul islamil matlub. Masya Allah. Model komunikasi, mengkomunikasikan agama, mengkomunikasikan Islam ini tidak hanya secara verbal tetapi secara aktual gitu. Nah ini apa namanya butuh waktu, butuh butuh apa namanya bekal yang banyak saya kira. Nah soal ta'assub dan tasamuh, saya setuju bahwa ta'assub itu tidak semuanya tercela gitu. Dalam pandangan saya, kalau tadi istilahnya at-ta'assubul masyru', mungkin saya lebih ringan sedikit lah. At-ta'assubul mahmud ya. Jadi bukan al-masyru' at-ta'assubul mahmud dan at-ta'assubul madmum, saya kira begitu. Dan saya kira kita mungkin sependapat bahwa ta'assub yang dalam konteks mempertahankan kebenaran, membela kebenaran itu memang ta'assub yang justru terpuji begitu toh. Sebab kalau sudah tidak punya pendirian seperti yang kita bahas pada beberapa tema sebelumnya ya, yang saya sebutkan dengan atau istilahnya Dr. Isom Bashir itu muhafidun alal usuli wal kulliyat tapi mutatawwiran fi al juz'iyat fil furu'i wal juz'iyat gitu. Itu kan di situ kelihatan bahwa memang ada hal-hal yang memang kita harus ta'assub. Sebab ta'assub itu kan definisinya, apa definisinya tadi Ustaz Rahman ya? Ta'assub itu. Kalau saya lihat at-ta'assub itu adalah at-tajammu' ala syai'in wa tanasuru alaih. Kan gitu. At-tajammu' ala syai'in wa tanasuru alaih. Kita berkumpul atau satu adalah ta'assub sebagaimana yang saya juga pernah mendengarkan dari salah seorang ulama bahwa at-ta'assub al-madhum itu adalah termasuk misalnya at-ta'assubu ala amrin syar'iyyin mukhtalafin fihi ikhtilafan syai'an gitu. Kita ta'assub pada suatu urusan yang berkaitan dengan urusan agama misalnya, di mana urusan itu jelas-jelas adalah mukhtalafin fihi. Ada perbedaan di dalamnya gitu. Nah ini yang mungkin rentan menimpa misalnya ahlul madhahib, ahlul jamaat dan sebagainya. Saya kira
mungkin di sini yang stressing pointnya kita membangun pemahaman di sini, ya, bahwa memang ada hal-hal yang tadi kata Ustaz Abdurrahman itu nata'awanu fi makhtalafna fi wa natasamahu ala makhtalafna fi wa natasamahu au nata'adzaru fi makhtalafna fi gitu. Dan apabila sikap fanatisme itu ditunjukkan dalam hal-hal yang eh, perbedaan-perbedaan yang memang di situ wilayahnya perbedaan itu kan itu adalah masalah furu'iyat dan juz'iyat, maka inilah yang dikhawatirkan memunculkan apa yang disebut dengan at-tafarruq atau al-furqa, ya. Al-furqa menyebabkan munculnya namanya perpecahan dan rusaknya persatuan, dan saya kira itulah inti mengapa Islam itu menekankan persoalan tasamuh itu. Cuman memang tadi tasamuh tentu saja bukan tasamuh dalam pengertian yang kehilangan prinsip atau kehilangan akar, ya. Sehingga kemudian tidak lagi ada pegangan, tetapi semuanya mengikuti situasi dan kondisi, meskipun itu sudah menyimpang dari hal-hal yang sifatnya usuliyat dan kuliat, ya. Saya kira itu yang tapi intinya ingin saya katakan bahwa ini adalah suatu pemikiran besar yang memang pada level kita, saya kira ini memang level yang kita sama-sama berusaha untuk dekat-dekat kepada apa yang disebut oleh Jasir Auda, takwinul mutaqaf al-mu'asir, dan dari kita-kita inilah terus mengembangkan tawaran-tawaran pemikiran Yusuf Al-Qaradawi ini yang tujuan besarnya adalah bagaimana mengantarkan umat ini pada level dan tingkat kedewasaannya atau untuk kembali mencapai dan bisa mewujudkan khairiyatul ummah, ya. Ummah yang memiliki keunggulan, memiliki kehebatan, dan itu memang sudah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala sejak awal. Wallahul alam. Samihni Dokter, wa tambahan dokter. Ya, jazakumullah khairan, dokter. Ini ada disebutkan tentang ada Dokter Jasir Auda, ada ini ide-ide tokoh-tokoh pemikir modern saat ini, yang itu cukup menarik gagasan-gagasannya Bapak Ibu sekalian yang beliau sebutkan tadi, Dr. Hasanah tadi, misalnya karya-karya Dr. Jasir Auda, kemudian juga ada Jasim Sultan, itu termasuk pemikir-pemikir kontemporer saat ini yang menarik, yang menerjemahkan beberapa ide gagasan Syekh Yusuf Al-Qaradawi dalam konteks kekinian yang lebih teknis, bahkan mungkin ada yang menerjemahkannya dalam konteks pemikiran mengintegrasikan dengan dunia barat, dengan keragaman yang ada. Sebelum Ustaz Rahman mau menambah ya? Ini ada boleh. Menambah perspektif aja. Oke. Bu Heriati dulu atau Ustaz Rahman dulu nih? Ya, silakan. Iya, Bu Heriati dulu, silakan. Ya, yang lain dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, terdengar nggak suara saya, Ustaz? Ya, jelas Bu. Silakan. Nah, ya. Iya, alhamdulillah. Saya setuju sekali dengan ucapan Ustadz Muzaffar, ya, bahwa tasamuh itu tidak mungkin terjadi kalau dalam perspektifnya sendiri tidak ada, gitu ya. Saya suka sekali baca tentang motivasi, ya, yang dari Barat, gitu, karena saya senang menggabungkan antara ilmu-ilmu agama yang saya pelajari dengan ilmu-ilmu yang dari Barat, karena secara ilmu syar'i memang sangat kurang, ya. Alhamdulillah dengan yang disampaikan pagi ini saya bisa menyambung, gitu. Sebenarnya ilmu-ilmu yang diajarkan oleh motivator itu banyak sekali yang bersumber dari ajaran Islam. Cuman kan misalnya masalah toleransi tadi, ya, ketika kita bicara bahwa kita harus toleran terhadap orang lain, tidak menganggap pendapat kita yang paling baik, gitu. Tapi ternyata kan di realita, gitu, banyak orang-orang yang
kita lihat bahwa yang Islam itu tertutupi oleh sikap-sikap orang Islam itu sendiri gitu. Jadi bahkan kita kadang-kadang jadi kita tidak melihat kebaikan Islam itu karena sikap-sikap orang-orang Islam itu sendiri gitu. Misalnya kadang-kadang nih, misalnya pakaian gitu kan, misalnya seseorang memakai pakaian yang belum berhijab gitu, langsung dihujat gitu ya. Padahal kan mungkin dia baru gitu ya, mungkin baru dia dapat pemahaman Islam tuh baru, atau untuk ibadahnya gitu ya, mungkin kurang. Gitu. Tapi kadang-kadang dihujat gitu ya. Padahal bisa jadi memang dia baru proses, kan kita tahu sendiri bahwa itu proses gitu ya untuk sampai kita pada saat sekarang ini. Jadi bagus sekali gitu kalau ilmu-ilmu ini memang terus gitu ya disosialisasikan, tadi kan dikatakan disampaikan gitu ya. Karena saya malah dapatnya tuh kok seringnya dari motivator-motivator gitu. Padahal kalau tadi saya dengar dari para ustadz gitu bahwa itu ada gitu ya dalam dalam ajaran agama syari. Itu aja Ustadz. Jazakallah khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jazakillah khairan Ibu Heriati. Ada satu insight menarik bahwa para motivator pun memberikan ada satu nilai-nilai penting yang ternyata selaras dengan nilai-nilai yang ada dalam Islam ini. Ustadz Rahman, saya persilakan Baik, untuk menambah, memperkaya, silakan. baik. Terima kasih Mas Moderator ya. Tadi Dr. Zen ya menjelaskan bahwa ta'assub itu ada syar'i dan ghairu syar'i, kira-kira begitu. Dulu saya pernah di Mesir itu dijelaskan oleh seorang dokter itu ya, bahwa ta'assub itu biasanya dalam konteks bahasa Arab itu negatif ya, tidak ada yang positif gitu kan. Kalau berbicara ta'assub rata-rata itu adalah negatif itu. Oleh karenanya guru saya itu membedakan antara ta'assub dengan intima gitu kan. Kalau intima itu berafiliasi, bergabung dengan pemahaman tertentu, kelompok tertentu atau mazhab tertentu, tapi dengan basirah, dengan ilmu begitu. Tapi kalau ta'assub itu kan membela kelompoknya, membela pandangannya dengan prinsip pokoknya. Kira-kira begitu. Dia bersikap tertutup terhadap pandangan lain, tetapi kalau intima itu biasanya lebih positif ya. Orang mendengar intima itu ijabi ya, positif, tapi ketika mendengar ta'assub itu salbi begitu ya, negatif gitu. Walaupun secara substansial sebenarnya nggak ada pertentangan yang sangat mendalam ya, tapi ini terkait istilah ya, perlu diperjelas kembali ya. Kalau menurut Syekh saya dulu di Mesir itu perlu dibedakan antara ta'assub dengan intima. Kalau ta'assub itu biasanya cenderung dengan ta'assub akma gitu ya, fanatik buta, pokoknya di luar di luar kelompoknya, di luar pandangannya itu dianggap tidak ada baiknya, itulah ta'assub. Tapi kalau intima itu berpartisipasi, punya afiliasi kepada organisasi tertentu berdasarkan basiroh, berdasarkan ilmu pengetahuan yang dia pahami begitu. Sehingga dia bersikap terbuka dengan pandangan yang lain yang dianggap konstruktif begitu. Artinya di sini perlu diperdalam lagi ya. Ya, Ustadz Rahman. Winanta ya, Ustadz Rahman. Terputus ya? Jaringannya beliau kayak ini. Oh gitu ya. Oke. Saya Rahman. Sambil menunggu Ustadz Rahman melengkapi, ada dari Kaltim, Ustadz Miswan. Tafadhal. Baik. Ya, jazakumullah khairan katsira. Afwan, suara saya masuk, Ustaz? Masuk Ustadz, silakan Ustadz. Ya, afwan, ana afkam ya.
Jazakumullah khairan katsira, Ustaz eh, moderator dan Ustaz penyaji, Ustaz Zainuddin, serta yang lain-lain ya. Ana ingin mencoba untuk eh, memahami persoalan ini dalam konteks kebutuhan kita terhadap eh, perubahan umat atau dari sisi dakwahnya. Kalau membangun mindset toleran, nampaknya kita insya Allah sudah punya kesamaan apa irama ya, dan ini terus memang harus kita bangun. Tapi tidak kalah pentingnya bagaimana kita bersama-sama dengan umat untuk juga terbangun sikap toleran ini, gitu. Nah, ini saya apa istilahnya itu merasa kita perlu bersikap toleran terhadap orang yang tidak toleran. Gimana itu artinya? Artinya kita harus meningkatkan kesabaran kita dalam membawa umat ini kepada pemikiran yang memang eh, tidak mudah untuk kita kita ajak ke sana. Karena memang ya itu kan masalah sikap, dan seperti disampaikan oleh Ustadz Hasana tadi, itu bukan sekedar persoalan mindset, tapi ini lebih kepada persoalan sakofah gitu. Jadi luas. Nah, aspek-aspek sejarah mesti kita pahami, aspek-aspek lingkungan pergaulan juga mesti kita pahami secara keseluruhan konteks yang melingkupi umat ini. Aspek sejarah misalnya, banyak orang yang mudah terbakar emosinya terkait dengan gesekan-gesekan yang sifatnya keakidahan. Walaupun itu sebenarnya bukan keakidahan murni, tapi lebih kepada hubungan sosial. Ya misalnya hubungan Islam dan Kristen di Indonesia misalnya, seringkali terjadi gesekan. Yang itu tidak bisa dilepaskan dari konteks sejarah. Bagaimana proses kristenisasi, bagaimana proses penjajahan dan seterusnya, yang kemudian terbangun memori kolektif dalam tubuh umat ini bahwa ketika kita berinteraksi dengan mereka, itu kita apa istilahnya, cenderung menjadi korban. Nah, apalagi dalam konteks sosial ekonomi misalnya, kaum muslimin merasa ada di bawah, ada perasaan tertekan dan seterusnya. Nah, maka mengilat persoalan ini bukan semata-mata mengubah pikirannya, tapi mengilat konteks-konteks yang terkait. Perjuangan ekonominya, terus peningkatan pendidikannya, dan seterusnya. Nah, itu yang saya maksud. Begitu juga dalam konteks hubungan dengan Barat dan dunia Islam. Memori kolektif bangsa-bangsa Barat terkait dengan perang salib misalnya, itu tidak bisa kita salahkan serta-merta bahwa ya mereka bersalah apa dan sebagainya. Karena memang terbangunnya memori kolektif itu juga mempunyai akar kesejarahan dalam membentuk pemikiran mereka seperti itu. Nah, jadi dalam konteks ini memang tidak bisa dilepaskan dari fikih dakwah secara keseluruhan, dan lebih dari itu semua, ya memang kita harus super duper sabar dalam membawa umat ini kepada fikro-fikro yang positif untuk menuju kepada masa depan umat yang lebih positif. Mungkin itu yang Ana ingin coba untuk tekankan pada konteks ini. Dan jazakumullah atas masukan-masukan yang luar biasa pada hari ini dari para ustadzah. Terima kasih Ustaz Ibrahim. Assalamualaikum. Ya, jazakallah khairan Ustaz Miswan. Insight yang cukup menarik yang ikut serta memperkaya diskusi kita, sharing kita pada kesempatan kali ini, beralih dari fanatisme dan tertutup menuju sikap yang terbuka dan toleran. Ustadz Rahman mau melanjutkan tadi? Udah kali ya. Oh, udah ya. Oh ya, sebelum ditanggapi oleh Ustadz Zain, saya mencoba menyimpulkan beberapa hal tadi dari, kebetulan ada insight yang terlintas di kepala saya ketika mendengarkan tentang tadi
ta'assub al-mazmum dengan al-mahmud kalau yang tadi disebutkan ya. Jadi Ah, teringat dengan al-bid'ah al-mahmudah dengan al-bid'ah al-mazmumah. Ada beberapa catatan ini mungkin mudah-mudahan memperkaya diskusi kita untuk membedakan mana yang mahmud dan mana yang mazmum. Ada beberapa mi'yar yang atau beberapa parameter yang bisa kita jadikan sebagai acuan. Yang pertama adalah parameter fitrah, al-fitrah salimah. Kalau ta'assub yang mazmum, fanatisme yang negatif, itu akan berseberangan dengan fitrah. Sedangkan yang positif itu selaras dengan fitrah. Maka di dalam Islam itu, Islam tidak menghapus relasi cinta kedekatan seseorang karena nasab, karena kabilah, tetapi justru diberdayakan untuk kemaslahatan yang lebih positif. Kemudian yang kedua, fanatisme yang mazmum itu bertentangan dengan perkara-perkara yang qat'iyat, perkara-perkara yang sudah qat'i, yang sudah pakem, baik qat'iyat diniyah maupun qat'iyat akliyah. Baik yang itu sesuatu yang sudah disepakati, sesuatu yang sudah sangat jelas di dalam agama, yang disepakati di dalam agama, perkara-perkara qat'i dalam agama, maupun perkara-perkara qat'i di dalam secara akal. Eh, Ya kalau misalnya sesuatu yang sudah rasional, akal semua sudah ijma bahwa satu tindakan ini berakibat pada B begitu, lalu ada orang karena fanatisme, lalu dia berseberangan dengan rasionalitas yang disepakati oleh publik, itu ya berarti ada sisi-sisi fanatisme yang negatif. Kemudian yang ketiga, realitas yang tidak dipungkiri. Saya tadi baru mendapatkan satu berita. Jadi berapa waktu yang lalu kan ada Riyadh Session ya. Riyadh Session ya yang rame di Saudi. Ada iya, iya. konser Jennifer Lopez ya yang dengan segala penampilannya di Riyadh. Tapi ternyata ada juga yang ingkari itu hoax. Padahal itu sudah menjadi sesuatu yang sudah diketahui oleh publik. Realita yang benar-benar ada. Tapi bila bilang nggak mungkinlah pemerintah negara tersebut kemudian mengizinkan konser, nggak mungkinlah ulama tinggal diam dan seterusnya. Badar realitanya sudah ada, maka ya kok kemudian realita itu dipungkiri dianggap hoax, ya itu menggambarkan tentang fanatisme. Mungkin itu tiga hal ya sebagai penambah memperkaya diskusi kita pada kesempatan hari ini untuk membedakan mana wilayah yang kira-kira masuk mazmum atau yang termasuk mahmud. Mungkin Bapak Ibu sekalian ada yang ingin menambahkan. Ini saya coba baca di chat ya. Ini dari Ibu atau siapa ini? Yus Malina ya. Mas atau oh ya dari Ibu Yus Malina Sari. Merasa paling baik, merasa paling benar maksudnya suci dalam melihat orang lain termasuk fanatisme yang berujung kesombongan dan bisa memanfaatkan orang lain jika ada di dalam kelompok orang tersebut. Wong Jateng, intima itu proses awal seorang bergabung kepada apapun. Ta'assub itu sikap setelah bergabung kepada pemikiran, mazhab, lembaga, dan yang lainnya. Tafadhal Bapak Ibu sekalian yang ingin menambahkan atau memperkaya diskusi kita pada kesempatan kali ini sebelum Wong Jateng siapa tuh yang Jateng? gimana kita batasi waktunya sampai jam berapa Ustaz Rahman? Sedikit Ustaz, izin. Boleh tampil. Maksimal 7.15, maksimal 7.15. Ustaz Boleh Muzaffar menyampaikan sedikit lagi Ustaz. atau Ustaz Sedikit Asep? lagi. Oh, Pak Dr. Asep ya? Ya, ya. Silakan. Saya sangat-sangat terima kasih nih. Sangat setuju sekali dari Ustadz Hasan sama Ustadz Miswan tadi ya. Itu sangat bagus sekali. Tadi juga saya juga memahami bahwa kita juga ada satu hal mungkin Ustadz ya yang harus juga kita mulai pahamkan bagaimana caranya umat itu bisa lebih tahu tentang apa yang untuk kita bisa terbuka dan segala macam. Karena di dalam talbisnya setan juga gitu ya, yang terakhir itu kalau nggak salah memakmurkan pengubah gitu ya. Jadi itu adalah muamalah sifatnya gitu Pak Ustadz Ahmad ya. Itu adalah muamalah, jadi bukan cuma akidah doang, tapi ujung-ujungnya dia
menginikan akidah, kita akan merusak akidah gitu, kira-kira gitu. Nah, inilah makanya harus perlu tadi yang seperti yang saya sebutkan, perlu kita mendidik atau mengajari para umat tadi untuk lebih cerdas kepada sesuatu yang mana sebenarnya yang muamalah yang harus kita jadikan retorika yang bagus gitu. Nah, retorika yang kalau di dalam kalau saya baca di dalam Quran itu ada satu saat wa'allama Adam al-asma gitu ya. Jadi Allah yang pertama kali diajarin Allah itu adalah menyebutkan nama-nama gitu. Jadi yang paling penting itu adalah bisa mendefinisikan semua ide-ide kita tadi, apa toleransi yang mampu kita bentuk tadi dalam bentuk definisi yang paham gitu. Itu urutannya langsung kepada termasuk di dalamnya bukan cuma sekedar muamalah begitu saja gitu. Karena dalam Al-Quran juga bahkan di Al-Maidah ayat 4 ayat 3 ayat 4 gitu, itu bicara tentang makanan saja, al-yauma akmaltu lakum dinakum gitu. Akhirnya Allah menyebutkan seperti itu dan orang-orang kafir susah melawan kita karena bicaranya cuma sekedar makanan gitu. Tapi tidak bicara yang lain. Makanan itu adalah banyak yang mengubah, sifatnya mengubah dari secara fikih gitu. Nah, tetapi disitulah letak orang akan bisa mempengaruhi kita, mengejar kemana-mana kita. Nah, ketika kita mungkin terlalu fanatisme, terlalu menganggap diri kita yang paling benar, orang lain kemudian salah, kemudian segala sesuatunya dihubung-hubungkan kepada akidah, akhirnya kita sendiri yang rugi gitu. Nah, ini mungkin sikap harus terbuka tadi harus diajarkan seperti Ustaz Miswan tadi. Saya setuju banget itu, Ustaz. Ya, kalau Ustaz. Ya, terima kasih Dr. Asep atas tambahannya. Tafadhol, ada lagi dari Bapak Ibu sekalian? Sambil menunggu, kami persilakan Ustadz Zain untuk menanggapi. Sedang mute itu Ustadz. Suaranya Ustadz itu sedang mute ya. Di unmute. Oke, Baik. silakan Ustadz. Baik, saya kira tadi sudah mau closing statement ini. Ya, alhamdulillah natamatta bil afkar yang sudah al-matruha, yang sudah disampaikan luar biasa semuanya. Dan tentunya kita punya banyak PR sekali di lapangan. Saya hanya mengutip satu ungkapan dari Al-Imam Malik. Kata beliau, la yasluhu akhiru hadil ummati illa bima saluha bi awwaluha. Atau ada tambahan lafaz yang lain, bukan tambahan, tapi penegasan, lan yasluha akhiru hadil ummati illa bima saluha bi awwaluha. Perkara umat ini atau di akhir umat ini kita tidak akan baik kecuali dengan apa yang membuat jaya umat sebelumnya gitu. Saya baca beberapa penyikapan dari para sahabat ini luar biasa ini. Mereka adalah pemilik jiwa-jiwa yang agung. Satu contoh misalnya seorang Imam Ali radhiyallahu anhu arda. Beliau ini kan pernah terlibat konflik, bahkan konfliknya sampai pada perang yang dikenal dengan perang Jamal, melibatkan Sayyidatuna Aisyah, Sayyidina Zubair, Sayyidina Talha. Tapi penyikapan terhadap situasi setelah itu adalah situasi yang mungkin kalau jiwa-jiwa kerdil sudah umat ini akan hancur. Tapi karena ada jiwa-jiwa yang besar yang dimiliki oleh para sahabat itu, semuanya berakhir dengan mulus. Bahkan sebaliknya di sisi lain, Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu anha ditanyakan bagaimana pendapat beliau tentang Fatimah, tentang Sayyidina Ali. Beliau juga menyampaikan hal yang sangat agung dari beliau. Kata beliau, orang yang paling dekat dengan Rasulullah SAW adalah Fatimah, dan laki-laki yang paling Rasulullah cinta adalah Sayyidina Ali radhiyallahu anhu. Ini merupakan jiwa-jiwa seperti ini. Bahkan saya sempat nggak tahu ini apakah sudah ada misalnya hayatus sahabat. Jadi kehidupan para sahabat itu perlu diinikan kembali gitu. Kehidupan mereka itu yang benar-benar luar biasa, jiwa-jiwa yang luar biasa. Itu barangkali saya punya komentar karena kekaguman dari kita yang hidup di zaman akhir ini, ya, melihat suasana batin mereka luar biasa. Sehingga tadi Al-Imam Malik memunculkan kaidah dari beliau, lan yasluha akhir had ummah, perkara umat ini tidak akan baik kecuali dengan sesuatu yang umat sebelumnya menjadi jaya gitu. Itu barangkali saya punya statement. Sudah bisa. Bapak Ibu sekalian, mungkin masih ada ingin menambahkan?
sebelum nanti kita closing statement dari pemateri kita, Ustadz Zain Tambuala, atau cukup? Kalau memang tidak ada, closing statement Ustadz. Sorry. Ya, closing statement Ustadz. Baik. Oke. Alhamdulillah, di akhir daripada pertemuan kita, saya mengucapkan terima kasih atas semua masukan-masukannya, atas mudawalannya, pengayat Al-Isra, dan insya Allah kita mendapatkan pahala. Saya ingin menutup dengan firman Allah dalam Al-Quran surat Al-Mujadalah. Allah bilang begini, Ya ayuhalladzina amanu, wahai orang-orang beriman, idza qila lakum tafassahu fil majalisi fafsahu yafsahillahu lakum. Apabila dikatakan kepada kalian, berlapang-lapanglah dalam majlis, fafsahu, maka lapangkan. Yafsahillahu lakum. Allah akan memberikan kelapangan buat kalian. Maksudnya, saya baca satu tafsir, bagaimana Allah memberikan peran Allah di situ. Yafsahillahu lakum. Allah akan melapangkan kalian. Kita ada di PR besar ini, PR umat ini, masalah fanatisme buta, kemudian kita menghadirkan al-tasamuh. Ini juga merupakan bagian yang tidak lepas dari Allah punya tangan di situ, Allah punya komitmen, Allah punya turun tangan ketika kita benar-benar dalam posisi idza qila lakum tafassahu fil majalis fafsahu. Bahkan saya dapat juga penjelasan tentang ayat ini menjadi dalil ketika masalah duduk itu, ini mungkin tidak terlalu mengena dalam materi kita, tapi saya melihat ada orang punya ijtihad memposisikan ada VVIP, ada segala. Jadi posisi di ayat ini dia jadikan sebagai sandarannya juga. Idza qila lakum tafassahu fil majalisi fafsahu yafsahillahu lakum. Wa idza qila nshuzu, apabila dikatakan kalian untuk berdiri, fanshuzu. Dan yang terakhir, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Allah akan mengangkat derajat orang-orang yang terus-menerus menuntut ilmu. Alhamdulillah kita dalam kesempatan ini terus menuntut ilmu, memperbaiki kita punya pemahaman. Al-Fahmu Salim insyaAllah. Saya kira Al-Fahmu Salim inilah yang akan mengantarkan kepada hal-hal yang mudah-mudahan mengantarkan kepada pengawalan terhadap sahwa Islamiyah yang matang insyaAllah. Pendewasaan. Itu barangkali saya. Terima kasih. Allahumma musta'an tabi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan Ustaz Zain Tambuala. Terima kasih juga wa jazakumullah khairan kepada Bapak Ibu sekalian, asatidzah dan ustadzah yang berpartisipasi dalam diskusi sharing kita pada kesempatan pagi hari ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberkahi semua apa yang kita lakukan di kesempatan pagi hari ini, dan insya Allah amin ya rabbal alamin. Di pekan yang akan datang dengan kelanjutan tema dari pembahasan kita dari karya Syekh Yusuf Al-Qaradawi. Barakallahu fikum wa sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan. Barakallahu Ustaz Zainuddin, Rabbil Rahim, Rabbil Rahman, Muzaffar. Ya, sip. Salam. Khairan katsira, luar biasa.